Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi hari ini, kami sebagai kelompok 2 akan menjelaskan proyek pertama kami pada mata kuliah praktikum fisika komputasi. Proyek kami ini berjudul Currents and Voltage in Resistor Circuit. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kansa Faras Kalista dengan NIM 13066211067 bersama rekan saya. Saya Dina Hidayah dengan NIM 13066621054. Saya Puspa Zulatul Kamila dengan NIM 13066621058. Dan saya Salma Maria dengan NIM 13066621061. Sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah himpunan beberapa persamaan linear yang saling terkait dengan koefisien-koefisien persamaan adalah bilangan real. Untuk umum persamaan linear dapat ditulis dengan AX sama dengan B, dengan A adalah matriks berukuran N kali N, lalu X adalah matriks berukuran N kali 1, dan B adalah matriks berukuran N kali 1, atau juga disebut vektor kolom. Pada kesempatan kali ini ada beberapa metode yang akan kelompok kami bahas. Di antaranya, metode eliminasi Gauss, metode eliminasi Gauss-Jordan, metode matriks balikan, dan metode dekomposisi LU. Lalu untuk metode yang lain merupakan metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, namun tidak akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Metode yang pertama adalah eliminasi Gauss yang ditemukan oleh matematikawan Jerman Carl Friedrich Gauss dan merupakan metode untuk mengoperasikan nilai-nilai bila matriks menjadi matriks yang lebih sederhana lagi. Prosesnya ini sendiri juga dibagi menjadi dua macam, yaitu forward elimination yang mengubah matriks augmented menjadi matriks segitiga atas. Dalam mengubah ini diperlukan faktor pembuat nol. Harus diingat bahwa faktor pembuat nol ini bergantung dengan barisnya masing-masing. Selanjutnya dilakukan metode back substitution yang dimulai dari baris terakhir matriks yang telah tereduksi, kemudian dilanjutkan dengan proses substitusi seperti biasa ke baris di atasnya sehingga diperoleh nilai variabel yang diinginkan. Perlu diingat bahwa AKK ini tidak boleh sama dengan 0, karena jika sama dengan 0, maka persamaan ini akan mengerjakan pembagian dengan 0 dan solusinya pun tidak memiliki jawaban. Selanjutnya ada metode yang kedua, yaitu metode Gauss-Jordan, dikembangkan oleh Wilhelm Jordan pada abad ke-19 yang merupakan penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris elementer pada matriks augment untuk mengurangi matriks tersebut menjadi matriks identitas dengan dua tahapan utama, yaitu pivoting dan eliminasi. Yang pertama itu di sini kita menentukan matriks augment untuk persamaan matriks yang ingin di-inverse, lalu menggunakan operasi baris elementer untuk mentransformasi matriks augment menjadi matriks echelon tereduksi, dan sehingga dia dapat membaca solusi matriks echelon reduksi yang telah diperoleh dalam bentuk A, B, dan C. Lalu metode yang ketiga adalah metode matriks balikan. Pada metode matriks balikan, yaitu inverse suatu matriks dikalikan pada kedua ruas persamaan matriks AX sama dengan B. Sistem persamaan lanjar pada metode matriks balikan dapat diselesaikan sebagai berikut. Jadi pada persamaan yang telah tadi saya sebutkan, bisa dikalikan inverse dari matriks A, sehingga didapat A inverse dikali AX sama dengan A inverse dikali B. Kemudian hasil akhirnya adalah X sama dengan A inverse dikali B, karena A inverse dikali A sama dengan 1. Suatu matriks dapat dikatakan mempunyai inverse jika determinannya tidak sama dengan 0. Kemudian dilanjutkan kepada metode keempat, yaitu dekomposisi LU. Pada dekomposisi LU ini dibagi menjadi dua, yaitu decomposition dan juga substitution, yang dibagi lagi menjadi forward substitution dan juga backward substitution. Pada tahap decomposition ini dihasilkan matriks U dan matriks L, kemudian dilanjut pada forward substitution yang menggunakan matriks L dari decomposition sehingga dihasilkan nilai D. Kemudian dilanjut pada backward substitution di mana ia menggunakan kembali matriks U dan juga nilai D pada forward substitution sehingga dihasilkan nilai X. Kemudian dilanjut lagi pada penjelasan topik. Permasalahan dalam bidang fisika salah satunya mencakup permasalahan pada rangkaian. Dalam suatu rangkaian pasti memiliki arus dan tegangan yang dapat diselesaikan dengan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff.
hukum Kirchhoff ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu Kirchhoff Current Law atau KCL dan juga Kirchhoff Voltage Law atau KVL, di mana pada KCL ini ditentukan suatu titik atau node di mana pada titik atau node tersebut bertemu suatu arus sehingga akan dijumlahkan dan disamakan dengan 0 seperti pada gambar berikut. Kemudian untuk hukum Ohm digunakan untuk menentukan arus yang mengalir pada suatu rangkaian, di mana dalam rangkaian tersebut terdapat tegangan yang dapat diukur karena melintasi suatu resistor yang sebelumnya sudah diketahui, sehingga hukum Ohm ini dapat dinyatakan sebagai I sama dengan V per R. Dalam suatu rangkaian juga bisa terdapat loop. Loop merupakan jalur tertutup dalam rangkaian yang tidak bertemu dengan node. Pada gambar terdapat 3 loop, yaitu loop yang pertama adalah loop 4, 5, 6, 3, lalu loop yang kedua adalah loop 1, 4, 5, 6, dan loop yang terakhir adalah loop 1, 2. Untuk menyelesaikan suatu loop, maka digunakan Kirchhoff's Voltage Law atau KVL apabila loop bergerak pada kasus ini, apabila loop bergerak searah jarum jam, maka arus bernilai positif. Sebaliknya maka arus bernilai negatif, sehingga didapat persamaan seperti pada layar untuk loop pertama, lalu untuk loop kedua bisa dilihat, dan untuk loop ketiga juga bisa dilihat, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan suatu loop kita dapat menjumlahkan total dari voltage dalam rangkaian, atau juga bisa dirumuskan dengan sigma V sama dengan 0 atau sigma V sama dengan IR sama dengan 0, karena voltage itu adalah perkalian dari arus dan resistor. Problem dari proyek kali ini adalah membuat pemrograman untuk mencari nilai kuat arus I dari rangkaian listrik DC 3 loop menggunakan 4 metode penyelesaian sistem persamaan linier, yaitu eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, dekomposisi LU, dan matriks balikan. Pertama-tama kita harus mencari persamaan dari rangkaian 3 loop tersebut dengan hukum 2 Kirchhoff dengan rumus jumlah aljabar gerak gaya listrik ditambah dengan total penurunan tegangan, yaitu arus I dikali hambatan R, sehingga diperoleh sistem persamaan linear seperti yang dapat dilihat pada layar. Sistem persamaan linear tersebut dibuat menjadi matriks AX plus B yang dapat dilihat pada layar juga. Kemudian terdapat juga math equation untuk masing-masing metode. Pada slide ini terdapat math equation dari eliminasi Gauss, yaitu ada 2 tahap, forward elimination di mana mencari faktor kemudian diperoleh matriks segitiga atas, kemudian back substitution untuk mencari nilai variabel I1, I2, dan I3. Selanjutnya ada math equation dari 3 metode yang lainnya. Yang pertama adalah eliminasi Gauss-Jordan, di mana kita ada 2 tahapan. Yang pertama voting, didapat pivot, dan eliminasi didapat faktor. Selanjutnya ada matriks balikan. Ini ada 3 tahapan, untuk forward substitution, backward substitution, dan informatik. Didapat solusi I1, I2, dan I3 nya tertera pada layar. Dan terakhir ada dekomposisi LU, terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu decomposition dan substitution, dan dimana substitution ini terbagi menjadi 2, yaitu forward substitution dan back substitution, tertera pada layar. Pada slide ini diperlihatkan flowchart dari eliminasi Gauss yang kemudian akan dibuat menjadi coding pada Google Colab. Kotak hijau ini sendiri merupakan fungsi eliminasi Gauss AB, dan untuk yang kuning ini adalah flowchart utama untuk memanggil si fungsi eliminasi Gauss. Berikut adalah hasil atau output dari coding pada metode eliminasi Gauss yang menghasilkan 3 langkah pada forward elimination. Matriks terakhir sendiri berhasil membuat matriks segitiga atas, kemudian akhirnya dilakukan back substitution sehingga diperoleh akar solusi persamaan berupa kuat arus yang dibulatkan menjadi I1 sama dengan 5,18 ampere, I2 menjadi 1,92 ampere, dan I3 menjadi 1,71 ampere. Analisis Gauss seperti sebelumnya sudah dijelaskan. Pada bagian definisi ini sendiri terdapat 2 langkah, yaitu forward elimination dan back substitution. Di mana forward elimination perlu dicari faktor yang terlebih dahulu untuk menyederhanakan menjadi matriks segitiga atas. Melalui forward tersebut akan diketahui juga apakah sistem tersebut memiliki solusi atau tidak. Jika baris terakhir matriks sama dengan 0 kecuali pada bagian matriks konstanta B, maka sistem persamaan linear tidak memiliki solusi atau tidak konsisten. Jika baris terakhir itu semuanya 0, maka terdapat solusi namun tidak terbatas.
Pada problem 12.28 ini diperoleh solusi tunggal pada masing-masing variabel I1, I2, dan I3 tertera pada layar dengan running time ini sendiri jika dibulatkan menjadi 0,01176 second. Keuntungan dari eliminasi Gauss ini adalah outputnya terbilang memiliki proses iterasi yang sedikit dibandingkan dengan metode sehingga perhitungannya pun mudah diterapkan apabila dilakukan secara manual. Karena untuk kelemahan ini sendiri adalah ketidakstabilan numerik apabila pivot sendiri dipilih mendekati 0 sehingga terjadi kesalahan akurasi. Selain itu juga kurang cocok untuk sistem persamaan linear yang kompleks. Selanjutnya ada metode yang kedua adalah metode eliminasi Gauss-Jordan, di mana flowchart untuk fungsi definisinya pada kolom yang biru dan untuk flowchart utamanya pada kolom yang kuning. Output yang dihasilkan pada metode eliminasi Gauss-Jordan ini ada sistem persamaan linear, matriks A, matriks B, dan augmented matrix, di mana dengan pivot 0, 1, 2, dan 3. Untuk pivot 0 ini kolom ke-1 baris kedua, kolom ke-1 baris ketiga, dan untuk pivot satunya ini kolom kedua baris ke-1, kolom kedua baris ketiga, dan yang terakhir ada pivot 1. Di sini ada kolom ketiga baris ke-1 dan kolom ketiga baris kedua tertera pada layar. Didapat pada untuk output kuat arusnya ini sebesar jika dibulatkan untuk I1 sama dengan 5,17 ampere, lalu untuk I2 nya sama dengan 1,91 ampere dan I3 nya sama dengan 1,71 ampere. Metode Gauss-Jordan ini menggunakan elemen matriks seperti mengganti baris, menggabungkan baris, dan mengalihkan baris dengan skalar untuk mencapai bentuk matriks eskalator reduksi. Untuk kekurangan dari ini itu memerlukan banyak aritmatika dan waktu yang cukup lama untuk matriks yang besar. Terus juga terbilang kurang efektif, sehingga menghasilkan presisi jika terdapat elemen matriks yang sangat kecil ataupun sangat besar, menyebabkan kesalahan pada perhitungan. Namun keuntungannya yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear lebih akurat dan efisien, menghasilkan solusi yang unik dan mudah diinterpretasikan, serta dapat diperluas untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang bentuknya lebih kompleks. Besar kuat arusnya juga tertera pada layar, di mana menghasilkan running time-nya 0,01292 jika dibulatkan dalam satuan second. Lalu yang selanjutnya adalah flowchart dari metode yang ketiga, yaitu metode matriks balikan. Di sini terdapat dua bagian flowchart. Yang biru itu merupakan flowchart dari fungsi bagian, yaitu forward substitution, backward substitution, dan dekomposisi LU. Lalu yang berwarna kuning ini merupakan flowchart utama dari program. Selanjutnya ada hasil dari matriks balikan. Bisa dilihat pada layar bahwa terdapat matriks A, matriks B, kemudian dilakukan forward substitution, habis itu dilakukan backward substitution, lalu dihasilkan matriks balikan, lalu yang terakhir ditemukan solusi dari L1, L2, dan L3 dengan running time seperti yang tertera pada layar. Untuk analisisnya tersendiri, prinsip kerja metode matriks balikan itu pertama-tama memanggil terlebih dahulu fungsi dekomposisi LU, lower dan upper, kemudian dilakukan forward substitution dan backward substitution. Setelah itu dibentuk matriks balikan, lalu dihasilkan solusi L1, L2, dan L3. Pada praktiknya ini masih terdapat kekurangan pada hasil percobaan, dikarenakan kekurang mahiran praktikan dalam membuat kode program. Lalu untuk matriks balikan tersendiri, dia akan efektif jika dua matriks dengan ordo yang berbeda. Kemudian dilanjut flowchart dekomposisi LU yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu fungsi forward substitution dan juga fungsi backward substitution. Dan yang terakhir yaitu flowchart utama seperti berikut ini. Kemudian lanjut kepada hasil dekomposisi LU, di mana di sini dihasilkan matriks L dan matriks U, di mana untuk menghasilkan matriks U ini dicari dulu pada kolom pertama seperti berikut, kemudian dilanjut lagi kepada kolom kedua sehingga dihasilkan matriks U. Kemudian untuk matriks L, di mana di sini pertama-tama yaitu mendiagonalkan dulu matriks tersebut menjadi satu, kemudian menolkan segitiga atas, kemudian dilanjut mencari nilainya pada kolom pertama, kemudian dilanjut pada kolom kedua sehingga dihasilkan matriks L sebagai berikut. Lanjut lagi kepada
forward substitution, di mana di sini menggunakan matriks L yang tadi sudah ditemukan sehingga dihasilkan nilai D-nya. Dilanjut lagi kepada backward substitution, di mana di sini menggunakan matriks U dan nilai D pada forward substitution sehingga dihasilkan nilai X seperti berikut. Kemudian analisis dekomposisi LU. Metode dekomposisi LU ini mempunyai dua tahapan, yaitu decomposition dan substitution, di mana pada decomposition ini dihasilkan matriks U dan L, dan pada tahap substitution dibagi lagi menjadi forward substitution dan backward substitution, di mana pada forward substitution ini akan menghasilkan nilai D, kemudian pada backward substitution akan mendapatkan nilai X atau hasil dari persamaan linear. Kemudian metode dekomposisi ini merupakan metode yang lebih fleksibel karena memiliki operation counting yang paling kecil dibandingkan dengan metode lain. Namun metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu apabila dibagi menjadi 0 maka akan error dan problem-problem lainnya seperti pada layar. Besar kuat arus yang dihasilkan pada dekomposisi LU ini yaitu sebesar 5,18 untuk I1, 1,92 untuk I2, dan 1,71 ampere untuk I3 dengan waktu sebagai berikut. Bandingan antar keempat metode. Apabila hasil kuat arus dari keempat metode dibulatkan menjadi dua angka di belakang koma, maka hasilnya akan serupa satu sama lain kecuali pada I2 di dekomposisi LU yang berbeda sebesar 0,01 ampere. Hal ini terjadi karena adanya pembulatan pada kode pemrograman dekomposisi LU sehingga mempengaruhi hasil akhir. Namun perbedaan tersebut terbilang kecil sehingga dekomposisi LU tetap bisa digunakan untuk mencari SPL dari problem 12-28. Sedangkan untuk metode rounding yang tercepat adalah metode eliminasi Gauss dan yang terlambat adalah metode matriks balikan. Berdasarkan hasil analisis dan perbedaan aspek dari setiap metode, dekomposisi LU merupakan metode yang paling tepat untuk menyelesaikan sistem persamaan linear karena fleksibilitas dan efisiensinya. Terdapat juga proses perhitungan dekomposisi LU yang sama dengan eliminasi Gauss, tetapi pada dekomposisi LU ini matriks koefisien A yang beroperasi, sehingga hanya membutuhkan proses eliminasi Gauss sekali saja untuk matriks A yang konstan, sedangkan jika matriks B-nya bermacam-macam maka bisa digunakan. Berbeda dengan metode pada eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan yang harus melakukan operasi berulang untuk setiap matriks B yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari proyek kelompok 2 kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.